Jemaat HKBP Doltamas yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan horas. Mari sejenak kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai bekal dalam menjalani dan mensyukuri hari ini. Untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari baru yang Engkau anugerahkan buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 14 yang akan dibacakan anak remaja kita. Dipersilahkan. Nats Renungan Harian, Jumat 10 Oktober 2025 diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 14. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, "Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya." Dalam bahasa Batak Didok, "Ondo hiras nirohata marado ponibana, molo tapangido manang aha marguru tulomo nirohana, tangihononna do dihita." Amin. Shalom Amang Inang dan saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang begitu penting dalam kehidupan iman kita, yaitu tentang doa. Siapa di antara kita yang belum pernah berdoa? Saya yakin kita semua pasti pernah, bukan? Tetapi apakah selesai sampai di situ? Tentu tidak, karena pertanyaan selanjutnya adalah, siapakah di antara kita yang pernah merasa doanya tidak didengar atau bahkan tidak dijawab Tuhan? Ketika kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi rasanya tidak ada jawaban, kita tentu jadi bertanya, apakah Tuhan benar-benar mendengar saya? Apakah doa saya tidak cukup kuat? Saudara, pertanyaan seperti ini juga pernah muncul di hati jemaat mula-mula, yaitu orang-orang yang menjadi penerima surat Yohanes ini pada akhir abad pertama. Mereka hidup di masa yang sulit. Ada penganiayaan, ada ajaran sesat yang membingungkan sehingga iman mereka mulai goyah. Saat itu, gereja sedang diguncang oleh ajaran sesat yang disebut gnostisisme, yaitu gerakan mistik yang mengajarkan keselamatan melalui pengetahuan rahasia atau gnosis, bukan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Dan ajaran ini memandang dunia, materi sebagai sesuatu yang jahat, serta ciptaan Tuhan yang lebih rendah. Hal ini kontras dengan pandangan Kristiani tentang Allah yang baik dan dunia ciptaannya. Akibatnya, banyak orang Kristen mula-mula mulai ragu. Apakah iman kami cukup? Apakah doa kami didengar? Atau apakah Allah benar-benar peduli? Dalam hal inilah Rasul Yohanes menulis surat ini untuk memberikan kepastian dan meneguhkan iman mereka bahwa mereka benar-benar memiliki hidup kekal di dalam Kristus. Dan karena itu, mereka bisa datang kepada Allah dengan keberanian. Dan inilah nats renungan kita hari ini yang mengatakan, kita boleh datang dengan keberanian percaya, karena Allah mendengar kita, asal kita berdoa menurut kehendaknya. Amang Inang dan saudara yang dikasihi Tuhan, di sini saya meng-highlight kata keberanian yang dalam bahasa aslinya peresia, artinya kebebasan berbicara tanpa takut. Ketika Rasul Yohanes mengatakan kita boleh datang dengan keberanian, artinya kita datang kepada Allah bukan sebagai budak kepada tuannya, tetapi seperti anak kepada bapaknya. Bayangkan seorang anak kecil yang berlari ke pangkuan ayahnya. Ia tidak malu, tidak ragu, dan tidak takut,
karena ia tahu ayahnya mengasihi dia. Begitulah seharusnya sikap kita saat berdoa. Saudara, kadang kita merasa tidak layak datang kepada Tuhan karena dosa atau kelemahan kita. Tetapi Rasul Yohanes ingin mengingatkan, keberanian kita bukan berasal dari kesempurnaan kita, tetapi dari kasih Bapa yang menerima kita. Selanjutnya dikatakan bahwa Ia mendengarkan kita. Tuhan itu Maha mendengar, dan Dia mendengar setiap doa kita. Bukan hanya mendengar bunyinya, tetapi juga memperhatikan isi hatinya. Dalam Mazmur 34 ayat 18 dikatakan, apabila orang benar berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Tidak berhenti sampai di situ, Rasul Yohanes menambahkan satu hal penting. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, inilah kuncinya bahwa Allah menjawab doa kita yang sesuai dengan kehendaknya. Kehendak Allah bukanlah sesuatu yang misterius. Kita bisa mengenalnya melalui firman-Nya yang menuntun kita pada apa yang benar. Roh Kudus yang menolong kita berdoa seperti seharusnya, dan teladan Yesus yang berdoa, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Di sini, doa bukanlah cara untuk memaksa Tuhan menuruti kehendak kita, tapi untuk menyelaraskan hati kita dengan kehendak-Nya. Ketika kita berdoa seperti itu, kita bisa yakin Tuhan mendengar dan menjawab pada waktunya sesuai dengan caranya. Amang Inang dan saudara yang dikasihi Tuhan, lantas apa yang bisa kita refleksikan dari nats renungan hari ini di zaman sekarang ini? Di sini saya mencatat ada 3 poin. Pertama, berdoalah dengan keyakinan, bukan dengan ketakutan. Jangan takut bahwa doa kita tidak cukup bagus. Tuhan mendengar doa dari hati yang sederhana, bukan dari kalimat indah yang panjang dan bertele-tele. Yang Ia cari adalah hati yang tulus. Poin yang kedua, selaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Terlalu sering doa kita dipenuhi kata, Tuhan, berikan aku ini dan itu. Tetapi doa yang dewasa berkata, Tuhan, jadikan aku seperti yang Engkau mau. Itulah doa yang berpusat pada Allah, bukan pada diri kita. Dan poin yang ketiga, percayalah bahwa jawaban Tuhan selalu yang terbaik. Kadang Tuhan berkata, ya, kadang tidak, dan kadang tunggu. Tetapi semuanya lahir dari kasih dan hikmat-Nya. Roma 8 ayat 28 telah mengingatkan kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amang Inang dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup, nats renungan hari ini menegaskan 3 hal penting bagi kita. Kita punya keberanian untuk datang kepada Allah. Kita percaya bahwa Ia mendengar doa kita, dan kita berserah pada kehendak-Nya, karena kehendak-Nya selalu yang terbaik bagi kita. Jadi mulai hari ini, mari kita berdoa bukan untuk memaksa Tuhan mengikuti kehendak kita, tetapi untuk membentuk hati kita menjadi serupa dan selaras dengan Kristus. Dan ketika kita belajar hidup sesuai kehendak-Nya, kita akan melihat bahwa setiap doa, baik yang dijawab maupun yang tidak, adalah bagian dari kasih Allah yang sempurna. Marsangat mari batata. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau masih mendengar setiap doa kami. Ajar kami untuk datang kepadamu dengan hati yang percaya
bukan dengan takut. Tuntun kami agar setiap permohonan kami selaras dengan kehendak-Mu. Ketika doa kami belum dijawab, berikan kami kesabaran untuk menanti dan iman untuk percaya bahwa rencana-Mu jauh lebih indah dari apa yang kami pikirkan. Berdoa untuk anak-anak kami, berkatilah mereka di dalam sekolah ataupun perkuliahannya. Curahkan hikmat-Mu buat mereka dalam mengikuti pembelajarannya masing-masing, sehingga dapat selesai sesuai waktunya. Yang sudah selesai kuliah, biarlah Engkau berikan pekerjaan yang baik dalam mengaplikasikan ilmu yang sudah mereka terima selama ini. Begitu juga yang sudah bekerja, biarlah mereka bekerja dan memiliki karir dan prestasi yang baik. Berdoa untuk para orang tua yang sedang berjuang untuk menyekolahkan anak-anaknya, dan juga para orang tua yang sudah pensiun dan menikmati kebersamaan dengan keluarga besar. Berikanlah kekuatan, kesehatan dan sukacita, dan berkatilah segala pekerjaan, karir dan usaha mereka, hingga tetap dapat bertahan dan berkembang di tengah tantangan situasi ekonomi yang tidak menentu saat ini. Juga untuk setiap jemaat yang tetap setia dan berpengharapan merindukan kehadiran anak di tengah keluarga, kiranya curahkanlah belas pengasihan-Mu bagi mereka dan berkatilah setiap usaha medis yang mereka tempuh. Begitu juga buat anak-anak kami yang sudah waktunya berkeluarga, tunjukkanlah jalan dan bukalah pintu hati mereka yang tertutup, dan berikanlah jodoh bagi mereka, sebagaimana Engkau bersabda bahwa tidak baik manusia itu seorang diri, dan akan memberikan penolong yang sepadan baginya. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Marilah kita menerima berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin.